Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. Balik lagi nih. Di sini aku mau ngejelasin tentang pendidikan, pusat pendidikan dan kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Bani Utsmaniyah. Kepada yang terhormat Ibu dosen, Ibu Lela Sariasa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Langsung aja yuk ke penjelasannya. Let's go. Pendidikan dijadikan sebagai kunci kesuksesan seseorang dalam meraih cita-citanya dan mengantarkan manusia menuju puncak peradaban yang sangat diinginkan. Sejarah merupakan perjalanan hidup manusia untuk mengisi perkembangannya dari masa ke masa. Setiap sejarah mempunyai arti dan nilai, dan manusia dapat membuat sejarahnya sendiri dan sejarah pun membentuk manusia. Menggunakan sejarah sebagai ilustrasi hidup akan menimbulkan berbagai macam analisis dalam lingkup budaya sejarah tersebut. Sejarah ditulis dan dijadikan sebagai pedoman atau guru yang memberikan panutan dalam menjelaskan kisah-kisah sebagai teladan atau uswatun hasanah, sebagai dasar pertimbangan bagi umat manusia dalam setiap tindakan maupun sikap pengertian dalam kerajaan Islam. Pola pendidikan pada masa dinasti Bani Utsmaniyah. Transformasi ilmu pengetahuan pada dinasti ini tetap ada. Hal ini ditandai dengan dibangunnya sekolah-sekolah dasar dan menengah, perguruan tinggi, dan pendirian fakultas kedokteran serta hukum. Sebelumnya menuntut ilmu itu dengan cara bermusafir atau dengan melakukan perjalanan jauh untuk mencari guru pada kalangan sarjana. Ya, itu adalah sebuah tradisi dan ciri khas para sarjana muslim. Namun pada awal abad ke-16, hal itu sudah mulai hilang karena pemusatan pendidikan ditetapkan oleh kerajaan di ibu kota Utsmani. Dukungan yang diberikan oleh Sultan berhasil menarik para sarjana di luar kerajaan untuk berpindah ke ibu kota Utsmani. Selain itu, penaklukan Syria dan Mesir pada tahun 1516 sampai dengan 1517 menjadikan pusat-pusat pembelajaran lama di Damaskus dan Kairo menjadi bagian dari kerajaan. Dalam pola pendidikan ada beberapa ciri khas yang harus diketahui, yakni yang pertama, pendidikan dasar dimulai sejak anak berusia sekitar 5 tahun di sekolah yang disebut Sibyan Mektepleri atau Mekteb, yang merupakan kelanjutan dari Kutab dalam tradisi Islam. Di sini anak-anak belajar membaca Al-Quran, hafalan surat-surat, dasar aritmatika, serta puisi Arab dan Persia. Yang kedua, ada pendidikan dasar bersifat wajib dan gratis bagi semua anak, dengan sistem yang berpusat dan terpadu. Orang tua diwajibkan menyekolahkan anaknya sampai masa pubertas atau baligh, dan sekolah mulai menerapkan sistem kelas, ujian, serta pengawasan kualitas guru sejak reformasi Sultan Mahmud II. Lalu yakni selain madrasah, didirikan juga lembaga khusus seperti Darul Qura atau untuk studi qiraat Al-Quran dan Darul Hadis atau untuk hadis, serta sekolah kedokteran dan hukum pada abad ke-13. Pendidikan tinggi modern mulai muncul dengan pendirian Darul Funun sebagai cikal bakal universitas modern. Pusat pendidikan pada dinasti Bani Utsmani. Pada tahun 1869, suatu usaha inovasi pendidikan yang cukup penting yakni pembenahan secara total dan keterpaduan sekolah-sekolah yang ada serta penyebarluasannya. Di antaranya ada sekolah dasar atau Rushdiyah dan sekolah menengah persiapan yakni Idadiyah dibuka pada setiap desa dan seluruh penjuru kota. Lalu ada sekolah dasar yakni Rushdiyah dibangun di kota yang berpenduduk 500 keluarga. Lalu ada sekolah menengah persiapan atau Idadiyah dibangun di kota yang berpenduduk 1000 kepala keluarga. Lalu sekolah pendidikan guru diadakan untuk memenuhi kebutuhan guru pada sekolah-sekolah yang ada. Lalu beberapa kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Bani Utsmaniyah. Di antaranya adanya badan pemerintahan dan militer. Faktor utama yang didorong kemajuan di lapangan militer ini adalah tabiat bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer, disiplin, dan patuh pada peraturan. Keberhasilan ekspansi tersebut dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur dan mengelola pemerintahan yang luas. Sultan-Sultan Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas. Lalu ada bidang intelektual dan ilmu pengetahuan.
Kemajuan bidang intelektual di abad ke-19 pada masa pemerintahan Turki Utsmani tampaknya tidak lebih menonjol dibanding bidang politik dan kemiliteran dari aspek-aspek intelektual yang dicapai pada periode ini. Lalu ada bidang keagamaan, yakni beberapa faktor yang mendorong kemajuan yang terjadi di masa dinasti Turki Utsmani, yakni antaranya adanya sistem pemberian hadiah berupa tanah kepada tentara yang berjasa, lalu tidak adanya diskriminasi dari pihak penguasaan, lalu Turki Utsmani telah menggunakan tenaga-tenaga profesional dan terampil. Tapi disitulah walaupun mungkin ilmu pengetahuan tidak begitu menonjol, tetapi dalam bidang keagamaan yang sangat pesat, disitulah pendidikan Islam mulai bermunculan dan banyaknya ilmu-ilmu Islam. Simpulannya, pendidikan Islam menjadi dasar utama dengan madrasah sebagai pusat pendidikan yang tersebar luas di berbagai wilayah kekuasaan, termasuk kota-kota penting dan daerah strategis. Madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fiqh, dan tafsir, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Prancis, fisika, geografi, sejarah, dan ilmu politik pada masa reformasi pendidikan. Pendidikan dasar dimulai sejak usia 5 tahun di sekolah yang disebut Sibyan Mektepleri atau sekolah dasar, yang umumnya berada dalam kompleks masjid dan dikelola melalui lembaga wakaf. Anak-anak diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran, dasar aritmatika, serta puisi Arab dan Persia. Pada masa Sultan Mahmud II, pendidikan dasar direformasi dengan pengenalan sistem kelas, kewajiban sekolah sampai masa balik, dan pengawasan kualitas guru.